Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang kami terima. Kalau saat ini Bapa, Engkau beri kesehatan kami, Engkau berkati kami, Engkau beri kesempatan kami untuk bisa hadir tempat ini, memperingati Natal kelahiran-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus sendiri campur tangan, mengambil alih suasana di tempat ini Bapa. Dengan suasana Natal ini kami semakin dekat pada Engkau. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Bapa. Seluruhnya campur tangan Roh Kudus sendiri. Dan saat ini kami serahkan suasana tempat ini Bapa. Mungkin ada roh-roh jahat, iblis setan mengganggu suasana tempat ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus damai sejahtera mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan keluar. Masuk. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang suci. Kami awali kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan beri syukur untuk Tuhan kita. Beri syukur, beri hormat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir. Beri kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. lembut kita pujikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dari kami Bapa.
Kami bersyukur pada hari Natal ini Engkau hadir bagi kami, Engkau hadir di kesempatan kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan dengan haleluya, haleluya. Amin. Kudus, kudus, mulia, muliakanlah. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya. Bawa dia dalam hati kita saja, buang jauh dalam dari luar. Tuhan Yesus mengasihi kita saat ini. Dengan Natal ini Dia hadir, Dia datang untuk kita semua. Urialah masih, urialah masih, Dia mengasihi kita karena masih Dia masih. Terima kasih Bapa, Kau lawat kami saat di Jumatmu tempat ini Tuhan. Kau telah menyertai, Kau telah melindungi. Hingga saat ini kita ada di sini karena kami yakin Kau telah menyertai kami Bapa. Kau mengasihi kami, Engkau memperhatikan kami Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih dan penyembahan kami padamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya.
Sebab dia sang Raja damai, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia boleh lahir dalam setiap hidup kita. Amin. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Biar sungai sukacitamu Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka di setiap waktu. Sukacitamu ada dalam sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu.
cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku suka cintamu mengalir dalamku. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kebenaranmu. Hidup Tuhan di dalam sukacitamu. Bersuka cintaku penuh. Masih ada sukacita. Amin. Tuhan datang memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia lahir untuk kita, dia mati juga untuk kita. Haleluya. Lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia bangkit balik lagi semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja, Dia Raja. Dia lahir untuk kami.
Silakan duduk Haleluya, Bapak puji Ibu. Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini Kau telah lahir bagi kehidupan kami. Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Engkau rela menyerahkan harga dirimu untuk turun ke dunia ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami akan memberikan apa yang ada bagi kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami belajar memberikan yang terbaik untuk Engkau. Engkau berkati anak-anak-Mu yang akan memberi persembahan ini. Biarlah Engkau yang mengembalikan dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami bersilakan. Selanjutnya kita akan ada prosesi dalam pujian malam kudus yang akan dipandu oleh Bapak Gembala. Dan pujian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi petugas akan memberikan lilin. Lilin ini bukan seperti lilin biasa, saudara, pakai baterai. Nanti kita akan menyalakan serentak, tunggu aba-aba, jangan dinyalakan dulu. Ada skakel di bawah, nanti bisa ditarik, lilin akan menyala. Haleluya. Kami persilakan kepada petugas untuk menyerahkan lilin. Baik, sebentar kita akan masuk
hal yang sakral dalam momen kelahiran Kristus. Kita akan sebentar akan menyanyikan pujian malam kudus, tapi biar hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan bisa mengambil di depan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh dinyalakan? Puji Tuhan. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Benar-benar kita akan menikmati sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena saya percaya kelahiran Kristus juga melahirbarukan kita. Mari kita pujikan ini sama-sama dengan irama penyembahan. Dan saya juga mengajak jemaat Tuhan untuk memujikan pujian ini. LCD bisa ditampilkan.
sama-sama pujikan ini. Alamku sunyi senyap, yang telah bawa kami padamu, di kandang Betlehem jadimu. Ini di bait yang kedua, sama-sama katakan anak kasih, anakku, anakku yang cinta kami terus, yang cinta kami terus. Sekali lagi, bait yang ketiga terakhir, pujikan ini sama-sama. Malam dia, malam kudus, damai datang terus di dunia yang hilang dalam terjadi yang Allah surganya. Amin, pujilah. Amin, pujilah Allah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dimatikan kembali dan saya serahkan kepada worship leader. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Puji Tuhan, kasih Tuhan begitu besar dalam setiap hidup kita, amin. Bapak Ibu boleh ada di tempat ini, kita semua boleh ada di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Beri
saat pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Engkau benar-benar lahir di hati kami. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melewati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau bentuk setiap kehidupan kami, setiap hati kami untuk hidup benar di hadapan Engkau ya Bapa. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami siap untuk memberikan tanah hati kami yang subur untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih worship leader, pemain musik, singer. Terima kasih banyak. Sangat membantu kita dalam pelayanan pada pagi hari ini. Oleh mereka juga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Kami bersyukur dan bersuka cita buat kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya. Begitu mudahnya kita bisa hadir, tapi untuk tahun ini mau tidak mau karena ini juga perintah dari pemerintah, ya kami tetap harus jalani. Karena kami juga belajar untuk taat, tunduk kepada pemerintahan, karena firman Tuhan juga berkata pemerintahan berasal dari Allah. Jadi tetap kita akan taati ya prokes, protokol kesehatan. Terima kasih buat semua tim yang bergerak ya. Merekalah juga menjalankan dan merekalah juga yang menertibkan ibadah kita pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih para diaken, pengurus semua yang terlibat, baik ketua bersama seluruh timnya boleh berjalan dengan baik, ya mengatur dengan baik. Sekali lagi terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini sesuai dengan kami pernah sampaikan di hari Minggu kemarin bahwa sebenarnya kakak kami datang. Kita diberi hikmat Tuhan untuk beliau tetap bisa menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui virtual ya, melalui video. Maka dari itu pada pagi hari ini tetap beliau ada menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarpun fisik beliau ada di Jakarta, tapi saya percaya spiritnya ada di tempat ini. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dari hambanya Bapak Yakob Rahmat yang sudah diprogram. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar sesuai dengan tema. Bapak Ibu dikasih Tuhan, temanya adalah di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Saya memberikan sedikit kesaksian bahwa sebenarnya tema ini waktu dari salah satu pengurus telepon WA saya, tanya apa temanya Pak. Akhirnya coba kami bilang sama beliau, coba saya minta waktu beberapa hari, kami berdoa. Kami berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami sampaikan di dalam acara Natal ini. Ternyata Tuhan singkapkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kami belajar sesuatu, akhirnya kami dapatkan sesuatu, yaitu di dalam Kristus ia menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan? Biar firman Tuhan, kami percaya semua kita yang hadir tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Firman Tuhan membentuk kita, memulihkan kita, terutama juga firman Tuhan akan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Silakan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat semua Bapak Ibu yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Maha baik. Pelihara kita di bulan Desember, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020, memasuki tahun yang baru 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyanyikan lagu karena berkaitan dengan hari Natal. Saya ucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Selamat tinggal tahun 2020 bersama dengan Tuhan Yesus dan memasuki tahun yang baru 2021 bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan punya rencana indah buat setiap kita.
untuk kita mengenal kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyanyikan lagu sebelum sampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, supaya setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini ternyata ada lagu yang saya akan sampaikan, lagu ini. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sesuai dengan firman Tuhan Yohanes 3:16, karena demikian Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena atas kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu bisa mengenal kebenaran di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, di tahun 2020 ini kita melaksanakan ibadah Natal, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, oh hingga diberikannya anaknya yang tunggal, haleluya, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang sangat kita cintai. Kalau sampai detik ini kita bisa hidup sehat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum berakhir. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 3:1, menjelang akhir dari segalanya masa kesukaran terjadi. Dan ini membuat kita semua anak Tuhan supaya sadar, supaya dalam dirinya membutuhkan suatu pertolongan. Sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Tutup firman Tuhan, saya mau sampaikan pada kesempatan Natal hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020 tentang ciptaan baru di dalam Kristus. Ini penting, karena Natal berkaitan dengan suatu peristiwa yang baru yang belum pernah dunia alami, dan ini perlu kita dengar bersama. Saya mau kupas firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:17. Saya mau baca firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasal 5:17. Saya mau baca demikian. Tema firman Tuhan pada kesempatan Natal ini 2 Korintus pasal 5:17 dalam tema ciptaan baru di dalam Kristus. Karena berkaitan Natal adalah berita yang baru. Dulu kita tidak mengenal ini apa arti Natal, tapi saya mau kupas supaya Bapak Ibu jelas, supaya kekristenan kita bukan hanya sekedar ikut-ikut ke gereja. Tuhan ciptakan kita punya rencana yang sempurna dari Tuhan Yesus pencipta kita yang agung. Saya membaca demikian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5:17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan baik-baik, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ada 5 poin. Yang pertama di sini siapa? Yang kedua, di dalam Kristus. Yang ketiga, ia. Yang keempat, ciptaan baru.
Yang kelima, yang baru sudah datang. Ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus berkaitan dengan keselamatan. Ini perlu Bapak Ibu pahami. Setiap kita baca Alkitab, di dalamnya mengandung makna yang dalam. Bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kita ke gereja, bukan sekedar kita membaca Alkitab, tapi kita harus tahu apa maksud dan rencana Tuhan buat setiap kita. Diizinkan Tuhan kita menjadi orang Kristen, Christ, pengikut Kristus. Supaya kita bertahun-tahun, berapa kali kita setiap bulan Desember, setiap tahun kita merayakan Natal, bukan sekedar hanya celebration for Christmas, bukan hanya sekedar Natal dengan pakaian baru, kita dengan bersukacita, bukan sekedar dari itu. Tapi berkaitan dengan Natal dan berkaitan dengan kehidupan yang baru. Siapa di sini? Siapa berarti berkaitan dengan setiap Bapak Ibu semua saudara yang saya cintai. Siapa? Di dalam Kristus. Nah, perhatikan baik. Banyak orang hanya orang Kristen, tapi dirinya apakah koreksi? Perlu tidak ada di dalam Kristus, ada di luar Kristus. Kelihatan orang Kristen, tapi hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, berarti di luar Kristus. Gak bisa Bapak. Kebenaran cuma hanya satu, di dalam Dia, Yesus Kristus. Jadi siapa berarti kita koreksi? Apakah termasuk di dalamnya siapa? Di dalam kesucian ketiga, iya berarti yang bersangkutan. Siapa itu? Saya minta di dalam nama Yesus Kristus, setiap saudara yang hadir pada saat ini, kita dalam merasakan Natal. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan dalam keadaan sehat, bisa datang ibadah Natal, baik yang langsung maupun melalui online. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Perlu kita maknai Natal dengan berkaitan dengan hal yang baru. Yesus lahir untuk kita. Ada 5 poin. Angka 5 arti kasih. Yang berkaitan dengan aku lahir, kata Yesus, untuk kamu, kata Tuhan. Yesus lahir untuk kita. Yesus mati buat kita. Yesus bangkit untuk kita. Dan Yesus sudah ke surga untuk kita dalam rangka rencana Tuhan yang sempurna. Supaya nanti kalau yang kelima, Yesus akan datang kembali. Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3:9, supaya semua orang bertobat, semua orang tidak binasa, tapi semua beroleh hidup yang kekal. Tapi fakta saat ini, banyak orang Kristen hanya menjadi orang Kristen, tapi hidup tidak di dalam kebaruan, di dalam Roh Kudus. Tidak mengalami pertobatan, cuma keluar masuk gereja hanya sebagai Kristen begitu saja. Suatu hari kalau kita dituntut tanggung jawab Bapak Ibu. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Surat Ibrani pasal 4 ayat 13 saya mau baca demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak bisa kita tutup diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Dikatakan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Di mana dikatakan yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Ini penting. Semua akan berakhir. Banyak rekan-rekan saya hamba Tuhan, anak Tuhan, semua dengan peristiwa pandemi COVID, banyak mereka sudah dipanggil Tuhan. Secara manusia sedih saya. Apa jalan keluarnya? Vaksin sedang dalam proses. Dan vaksin pun tidak menjamin 100% akan sembuhkan terhindar COVID, tidak bisa. Tapi dengan iman kita berkata, Yesus penolongku. Di dalam Dia sumber kekuatan, sumber keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 sudah dikatakan jelas dalam firman Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Di luar Yesus hancur dan binasa. Tidak ada jaminan di luar Yesus. Tapi di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Oh, perhatikan. Spesial kita yang di dalam Kristus ciptaan yang baru. Supaya kita jangan sampai hanya setiap tahun kita melaksanakan ibadah Natal cuma celebration for Christmas gitu aja, keluar masuk gereja selesai, tapi tidak suatu proses pembaru dalam kehidupan kita. Masih hidup di dalam gaya dunia. Dunia hidup seperti gaya dunia. Orang Kristen masih gaya hidup dunia, tapi di dalam proses pembaru di dalam Kristus. Perlu kita sadar masing-masing karena berkaitan dengan keselamatan. Perhatikan baik-baik.
Di situ dikatakan ciptaan baru sudah datang. Artinya apa? Yang baru sudah datang apabila kehidupan kita di dalam Kristus hidup yang baru. Seperti berkaitan dengan firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21, saya mau baca. Kitab Wahyu pasal 21 dikatakan ayat 1 dan 2, saya mau baca demikian firman Tuhan. Berkaitan hidup baru, berkaitan dengan kehidupan yang akan datang yang baru. Karena firman Tuhan dikatakan 205:17, yang baru nanti akan datang. Apa itu? Supaya kita tahu, jadi orang yang di dalam Kristus yang hidup di dalam baru firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan penuhi. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2 demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini berkaitan dengan 2 Korintus 5:17. Jadi orang yang hidup baru di dalam Kristus nanti akan datang hal yang baru. Artinya kehidupan baru akan dialami oleh setiap anak Tuhan yang mengalami proses pembaruan bersama Tuhan. Kehidupan yang lama sudah lewat, bukti nyata. Saat ini dengan peristiwa pandemi, hal yang baru kita temukan. Mana pernah kita ibadah pakai dengan cara online, dengan suatu harus dengan protokol kesehatan. Dulu nggak pernah. Sejarah dalam hidup sejak saya lahir di dunia ini, tidak pernah tuh pakai masker, salaman malah saya berpelukan. Tapi dengan peristiwa pandemi ini, sesuatu yang baru terjadi. Berarti berkaitan dengan firman Tuhan. Hanya orang yang hidup di dalam pembaruan Kristus akan masuk dalam masa yang baru bersama Kristus. Perhatikan sini. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, lalu pun tidak ada lagi. Jadi kehidupan lama akan lenyap. Saudara, firman Tuhan dalam surat 1 ayat 17, dunia akan lenyap. Mata kita lihat keadaan dunia begitu indah. Saya sering kali berjalan, saya mata rohani melihat, aduh, apakah orang-orang yang sibuk ini dia mengenalkan kebenaran? Hati manusia bicara apa benar orang ini. Setiap orang ini sudah hidup di dalam pembaruan hanya di dalam Kristus. Hidup di dalam pembaruan itu menyangkut soal 3 hal: tubuh, jiwa, dan roh. Beda. Secara tubuh kita mengenali indera kita, mulut kita harus beda, Bapak Ibu. Kalau dulu suka maki-maki orang, sekarang hidup di dalam Kristus beda. Gak boleh maki-maki orang, tidak boleh menghina orang, memfitnah orang, menjelekkan pemerintah dan sebagainya. Tapi mulut ini diciptakan Tuhan tubuh. Salah satu contoh ini memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan telinga untuk mendengar firman Allah, bukan terima untuk gosip, untuk menyampaikan gosip menjelekkan orang, tidak, tapi mendoakan orang. Tangan diciptakan Tuhan untuk bertepuk tangan, bukan untuk memukul orang, bukan untuk menfitnah orang, menjelekkan orang, tidak, menghakimi orang, tidak. Tapi tanganku menghadap ke atas berdoa, Tuhan Yesus, berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Jiwa kita diperbarui, pikiran kita bukan memikirkan hal dunia, tapi firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 1-2, pikirkan perkara di atas. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berpikir, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya hidup 2021, lebih banyak untuk melayani Tuhan, mengajak jiwa-jiwa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bertemu seorang, selalu saya berkata, tadi saya bertemu dengan berapa orang, dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Dan saya memberikan nasihat kepada setiap orang saya temui, supaya lebih dekat dengan Tuhan. Hidup dalam pembaruan, gaya hidupnya berbeda, supaya tubuh jiwa kita baru di dalam Kristus. Karena apa Tuhan berkata, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, yang berhiaskan bagi pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau pengantin bertemu itu pasti pakaian baru. Pakaian baru berkaitan dengan kehidupan yang baru. Baru bukan pakaian yang compang-camping, bukan dengan gaya hidup lama, tidak, tapi dengan gaya baru, semua yang baru. Menghadapi tahun baru sebentar, kita mempersiapkan supaya kehidupan rohani kita. Perhatikan baik-baik. Ada Rasul Paulus katakan 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4, 16. Saya mau katakan ini firman Tuhan. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami
diperbarui dari hari demi hari. Ini menjadi kerinduan kita. Mungkin saat tubuh jasmani kita makin merosot. Banyak mereka mungkin yang sakit di rumah sakit. Berapa saat yang lalu saya diminta telepon untuk mendoakan orang sakit karena COVID baik di rumah sakit. Tapi saya malu telepon. Secara tubuh jasmani sakit, tapi roh Bapak Ibu roh menyala-nyala cinta Tuhan. Dikatakan belahir kami merosot, namun manusia batin yang kami diperbarui. Minta sama Tuhan supaya hidup menjadi baru menghadapi tahun 2021. Tidak tahu apa yang terjadi. Pada waktu 2019, saya tahun lalu persis Natal Israel 2019 sampai di bulan Januari. Saya berkata waktu 2019 saya berdoa kepada Tuhan menghadapi tahun 2020 apa yang terjadi, karena belum pernah kita mengalami angka yang sama 2020. Dan Tuhan berkata, nol itu artinya hati yang bersih, hati yang tulus. Dalam Mazmur 7:31 katakan, hanya hati yang bersih, hati yang tulus itu diberkati Tuhan. Berarti hati yang tidak diisi dengan perkara dunia. Hatiku bersih Tuhan karena diisi dengan firman Tuhan. Kita bisa diperbarui kalau hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus, artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau kasih ayat yang terakhir. Sebentar kita akhiri ibadah kita. Saya tidak bisa panjang-panjang, karena semuanya pendek di dunia ini. Usia kita dalam Mazmur 19:10 hanya 70 sampai 80 tahun. Usia saya sudah di atas 60 tahun. Kalau sesuai firman Tuhan sudah berarti tidak lama lagi. Tapi saya mohon kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan tidak mengalami proses meninggal Bapak. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, termasuk banyak anak Tuhan saya doakan. Baik di Jakarta, termasuk di Jember, semua hamba Tuhan. Supaya kalau Tuhan izinkan Tuhan, kami adalah hamba mana yang kudus dari Tuhan. Supaya tidak mengalami proses sisa meninggal manusiawi. Tapi diminta Tuhan diangkat, di rapture. Saya kasih satu ayat terakhir. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dikatakan, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti diperbarui tubuh, jiwa kita, bukan gaya dunia. Gaya dunia akan lenyap, saya firman Tuhan. Dunia akan berlalu nanti, dunia akan lenyap. Berarti kehidupan kita lama harus dibuang dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan daging tidak bisa dipakai lagi. Surga tidak berkaitan dengan daging, tapi surga berkaitan dengan Roh Kudus. Perhatikan, dalam Roma pasal 14 ayat 17 itu tertulis firman Tuhan. Apa itu? Dikatakan Roma 14:17, sebab kerajaan Allah ini bukan soal makanan dan minuman, bukan soal dunia, bukan. Tetapi dikatakan apa? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini apa? Di dalam Kristus. Jadi berkaitan hidup baru, berkaitan dengan kerajaan surga. Kita minta sama Tuhan supaya kita dalam rongga menyongsong tahun baru 2021 dengan firman Allah. Ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan, ubah hidup saya supaya hari makin hari secara tujuh jasmani kita usia makin tambah. Dan kepala 4 bisa kepala 5. Kepala 5 subaka 6 dia bisa 7 dan seterusnya. Kita minta, kita koreksi diri. Selama kekristenan kita apakah berjalan dalam kehidupan yang lama? Kehidupan yang lama gak laku saudara, gak bisa. Tapi hanya kehidupan baru. Yohanes 3:3 dikatakan, Yohanes 3 dikatakan, kalau tidak dilahirkan kembali, kata Yesus, ini langsung Yesus loh ya. Yesus yang menciptakan surga dan yang punya surga. Kalau saudara mau masuk surga, tidak kenal sama Yesus pemilik surga, mana bisa. Saudara kerja di perusahaan, nggak ikutin aturan perusahaan, peraturan perusahaan, nggak bisa saudara, nggak bisa karpe dewi. Mau masuk surga, ikutin aturan surga. Satunya melalui firman Tuhan Yohanes 3 dikatakan, Yesus menjawab, ini kata Yesus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang jadi ikut Yesus pribadi, tidak dilahirkan air dan roh, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali berarti harus hidup baru di dalam Kristus. Dan sebagai hal yang terakhir, puji Tuhan, saya mau sampaikan, mari sama-sama kita minta supaya Roh Kudus akan pimpin hidup kita menjelang hari-hari ini.
Saya mau menyanyikan Marilah Tuhan pimpin saya. Sebentar kita akan tinggalkan 2020, memasuki tahun yang baru. Biar ada Roh Kudus akan memimpin kita. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah Tuhan pimpin saya. Minta sama Tuhan, pimpin Roh Kudus. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah. Amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Amin. Marilah Tuhan kau pimpin hidupku. Marilah Tuhan pimpin saya. Amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Dalam dunia penuh susah, jangan kau tinggal ku sendiri. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua, supaya makin hari lebih dekat dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan. Selamat tinggal Tuhan 2020 bersama dengan Yesus, memasuki tahun baru bersama Yesus, hidup di dalam Dia. Dan saya ucapkan selamat hari Natal buat Bapak Ibu semua, diberkati Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru 2021 bersama Yesus. Dan kita mau setia cinta Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hidup baru hanya didapati di dalam Kristus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin, haleluya. Dalam dunia penuh susah. Amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita makin setia komit dengan Tuhan. Ada 7 hal yang sudah sampai kepada Bapak Ibu. Yang pertama, penuh dengan doa. Dan kedua, kita iman kepada Tuhan. Perbarui doa kita, perbarui iman kita. Sabar, kita makin sabar. Dan makin perbarui cinta kita kepada Tuhan. Dan kita perbarui kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita perbarui, kita mau taat, kita mau takut akan Tuhan. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat hari Natal. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat tahun baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya selanjutnya serahkan kepada Bapak Adik yang tercinta, Bapak Pendeta Sefanya Rahmat. Silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami percaya semua kita yang hadir pulang diberkati oleh Tuhan. Tidak akan terluputkan satupun orang. Mereka pulang diberkati Tuhan. Masih ada acara, kami serahkan acara demi acara ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Masih ada acara? Ya, baik. Silakan. Puji Tuhan. Ya, masih ada acara. Kita akan menikmati pujian, persembahan pujian dari saudara kita Mareto. Dipersilakan. Puji Tuhan. Mau
Ucapkan selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Semoga ini boleh menjadi kado Natal yang terindah dan lagu ini boleh memberkati kita pastinya. Sebuah lagu dari Nat King Cole. Chestnut roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. When everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Well, tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many will, Merry Christmas to you. They know that Santa's on his way. He's loaded load of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering a simple phrase to kids from 1 to 92. Well, although it's been said many times, many will, Merry Christmas. Merry Christmas, baby. Merry Christmas to you.
Merry Christmas, God bless you all. Wow, sebuah persembahan pujian yang sangat luar biasa. Amen. Sangat memberkati Puji kita Tuhan. semua, amin. Ya, sebentar kita akan ada lagi sebuah persembahan drama ya dari teman-teman Youth Grow GBT Kristus Hidup Jember. Biar semuanya memberkati kita semua. Dipersilakan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Ketika Herodes menjadi raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria. Ia termasuk golongan imam-imam Abia. Istrinya bernama Elisabet, juga keturunan imam. Kehidupan suami istri itu menyenangkan hati Allah. Keduanya menaati semua perintah Tuhan dan hukum Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka tidak memiliki anak sebab Elisabet mandul dan mereka kedua-duanya sudah tua. Pada suatu hari, waktu golongan Abia mendapat giliran, Sakaria menjalankan tugas sebagai imam di hadapan Allah dengan undian yang biasa dilakukan oleh imam-imam. Sakaria ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Tuhan untuk membakar kemenyan. Sementara upacara pembakaran kemenyan diadakan, orang-orang banyak berdoa di luar. Pada waktu itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Sakaria. Jangan takut. Ya. Kamu sudah didengar. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus memberi namanya Yohanes. Ketika ia lahir, engkau akan sangat gembira dan banyak orang bersukaria dan ia akan dikuasai oleh Roh Allah dan ia tidak akan minum minuman anggur atau minuman keras. Dan ia akan menjadi utusan Tuhan yang kuat seperti Nabi Elia dan ia akan mempersiapkan umat Tuhan yang siap sedia untuk Tuhan. Bagaimana saya tahu hal itu akan terjadi, sedang saya dan istri saya sudah sangat-sangat tua. Saya ini Gabriel. Saya melayani Allah. Ialah yang menyuruh saya untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Apa yang saya sampaikan akan terjadi pada waktunya. Karena engkau tidak mau mendengarkannya, maka engkau akan bisu dan tidak dapat berbicara lagi. Sampai apa yang saya katakan ini terjadi pada waktunya. Lama sekali Bapak di dalam sana. Iya, ini sudah terlalu lama untuk membakar ukupan. Oh, lihat, itu dia orangnya. Bapak kenapa lama sekali? Ada apa Bapak? Bapak seperti orang bisu saja. Loh, Bapak benar-benar bisu. Jika Bapak bisu, bagaimana Bapak dapat menceritakan kepada kita apa yang terjadi di dalam sana? Sepertinya terjadi sesuatu di dalam sana, makanya Bapak lama sekali di dalam bait Allah. Kalau begitu lebih baik kita pulang saja sekarang. Iya, tugas kita kan sudah selesai. Salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Allah bersama dengan engkau. Jangan takut Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau harus memberi namanya Yesus.
Ia akan menjadi seorang yang agung dan menjadi seorang anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja seperti Raja Daud. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya belum menikah. Roh Allah akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Itulah sebabnya anak yang dilahirkan itu anak yang kudus. Ingat, saudaramu Elisabet, ia sudah tua. Ia hamil 6 bulan, walaupun ia sudah tua. Saya ini hamba Tuhan, terjadilah pada saya menurut apa yang kau katakan. Akhirnya Tuhan menolong saya dan menghapuskan segala kehinaan saya. Maria, Engkaulah yang paling diberkati Tuhan di antara semua wanita, Maria. Diberkatilah anak yang akan kau lahirkan itu. Ketika engkau datang dan menyapaku, bayi di dalam kandunganku bergerak kegirangan. Diberkatilah engkau, Maria, karena sesungguhnya apa yang dikatakan Tuhan kepadamu itu pasti akan terjadi. Tiga bulan kemudian, tiba bagi waktunya Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya mendengar betapa baiknya Tuhan terhadap mereka, dan mereka pun ikut bergembira dengan dia. Waktu bayi itu berumur 8 tahun, disunatlah bayi tersebut. Puji nama Tuhan, telah selesai disunat anak ini. Dengan demikian, pastilah anak ini diberi nama sesuai dengan nama ayahnya, yaitu Sakaria. Tidak, namanya Yohanes,
Nama anak ini adalah Yohanes. Ada apa ini? Bukankah di antara sanak saudara kalian tidak ada yang bernama Yohanes? Benarkah anak ini akan diberi nama Yohanes, Bapak? Kalian lihat sendiri apa yang dia tulis. Pujilah Tuhan, Allah bangsa Israel. Ia telah datang menolong umatnya serta membebaskan mereka. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Engkau diutus mendahului Tuhan untuk merintis jalan baginya, mewartakan kepada umat-umatnya bahwa mereka telah diselamatkan, bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Allah kita murah hati lagi penyayang, guna menyelamatkan kita Ia datang. Akan menjadi seperti apa anak ini nantinya? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Baik Bapak, kami mohon pulang dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikianlah kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, di mana ia ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pendahulu Tuhan Yesus Kristus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan menyerukan agar orang-orang bertobat dan dibaptiskan. Begitupun setiap kita telah memiliki panggilan masing-masing di dalam Tuhan. Allah telah menetapkan kita di dalam tubuh Kristus dengan sebuah fungsi khusus. Dan Allah pun menentukan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan dalam menjalani fungsi kita tersebut. Bukan untuk melakukan apa yang terbaik menurut kita, tetapi untuk melakukan panggilannya yang telah ditentukannya sejak semula dan untuk kita lakukan. Kami segenap kaum muda dan remaja GBT Kristus Hidup mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun yang baru. Semoga damai sejahtera ada selalu di hati kita dan menyongsong tahun yang baru dengan penuh harapan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, serangkaian ibadah yang luar biasa hari ini. Sungguh bahwa kalau Tuhan lahir dalam hidup kita, Dia membawa sesuatu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita akan menyongsong tahun 2021 dengan hati yang luar biasa, dengan hati yang besar. Mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah kita. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
dikasih oleh Tuhan. Saya minta nanti pulangnya ini tertib ya, dari kursi yang paling kiri dulu. Maaf, di tempat saya, berarti di Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu paling kanan dulu. Setelah itu di nomor 2, nomor 3 tertib ya Bapak Ibu, jangan ada kerumunan. Ya, sekali lagi saya mohon dengan sangat keluarnya juga tertib. Karena ini juga perintah dari beberapa kepolisian supaya tetap menjaga. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini yang sakit mengalami kesembuhan. Amin, semua kita sehat di dalam Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita ya. Kita pujikan ini sekali lagi, lantas kita masuk di dalam doa. Terima kasih buat kasih setiamu, penyerahmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, buat kasih terimalah berkat rahmat kasih karunia anugerah dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.